Coba bayangkan sejenak, sebuah cerita yang ada di benak Anda bisa menjadi nyata dalam bentuk kartun, tanpa perlu bisa menggambar sama sekali. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana caranya, langkah demi langkah, hanya dengan memanfaatkan kekuatan AI. Dan tenang saja, Anda tidak perlu pengalaman apapun untuk memulainya. Lalu, kenapa ini penting? Karena di balik potensi jutaan penayangan, ada sesuatu yang sebenarnya jauh lebih mendasar, yaitu kemampuan kita untuk berbagi cerita yang bisa menjangkau begitu banyak orang. Dan perhatian, seperti yang kita tahu, adalah bentuk apresiasi, yang pada akhirnya bisa diwujudkan menjadi sesuatu yang nyata. Jadi, ini dia peta jalan kita. Kita akan memecah seluruh prosesnya menjadi 6 bagian yang sederhana, mulai dari ide mentah sampai nanti jadi kartun AI pertama Anda. Mari kita mulai perjalanan ini. Kita masuk ke bagian pertama, peluang animasi AI. Di sini kita akan melihat kerangka kerja 4 langkah sederhana yang akan menjadi panduan kita. Kerangka kerja kita ini sangat logis. Pertama, tentu kita butuh naskah sebagai fondasi ceritanya. Dari naskah itu kita akan ciptakan gambar. Gambar-gambar ini kemudian kita hidupkan menjadi video, dan sebagai sentuhan terakhir kita tambahkan audio untuk memberi suara pada cerita kita. Naskah, gambar, video, audio. Cukup sederhana kan? Oke, mari kita mulai dari langkah yang paling fundamental, yaitu menulis sebuah naskah. Karena fondasi dari setiap kartun yang bagus, sudah pasti adalah cerita yang bagus. Untuk sebuah naskah kartun yang efektif, kita hanya butuh beberapa elemen kunci. Pertama, seorang pahlawan yang kita dukung. Kedua, seorang penjahat yang harus ia hadapi. Dan ketiga, alur cerita yang sangat sederhana. Tapi yang terpenting, kita harus memecah cerita itu menjadi adegan-adegan. Ini akan sangat-sangat memudahkan kita saat membuat gambarnya nanti. Tapi mungkin Anda berpikir, saya bukan penulis cerita. Tenang, tidak masalah. Ada alat bantu yang sangat efisien, kita bisa pakai template sederhana di ChatGPT untuk menyusun kerangka ceritanya secara otomatis, lengkap dengan pahlawan, penjahat, dan alur ceritanya. Ini cara yang cerdas untuk memulai. Nah, sebagai contoh, kita akan mulai dengan ide yang sangat sederhana ini. Cukup masukkan premis ini ke dalam template tadi, dan AI akan mengembangkannya menjadi sebuah cerita utuh yang bahkan sudah terbagi dalam adegan-adegan. Inilah cetak biru untuk visual kartun kita. Baik, kita masuk ke langkah kedua, menghasilkan visual. Sekarang kita sudah punya naskah. Mari kita lihat bagaimana kata-kata ini bisa bertransformasi menjadi karakter yang hidup. Dan yang penting, konsisten. Disinilah proses kreatif yang sesungguhnya dimulai. Alat yang akan kita gunakan adalah OpenArt. Alasannya cukup praktis. Ini adalah platform yang terintegrasi. Kita bisa mengerjakan gambar, video, sampai audio di satu tempat yang sama. Ini sangat membantu kita untuk tetap fokus pada alur kreatif tanpa harus bolak-balik aplikasi. Coba kita perhatikan. Kunci untuk mendapatkan karakter yang baik adalah deskripsi yang detail. Tapi, ada satu hal yang lebih penting di sini. Lihat bagaimana kita menambahkan gaya Pixar di akhir kedua deskripsi. Ini adalah instruksi sederhana yang memastikan pahlawan dan penjahat kita terasa berasal dari dunia visual yang sama. Nah, ini dia salah satu tantangan terbesar dalam seni AI, menjaga konsistensi karakter. Seringkali karakter yang sama bisa tampak berbeda di setiap gambar. Untungnya, OpenArt menangani ini dengan sangat baik, jadi ia bisa memastikan tupai kita tetap menjadi tupai yang sama di setiap adegan, bahkan saat ia sedang berhadapan dengan si rubah. Kita lanjut ke langkah ketiga, menghidupkan gambar. Kita sudah punya karakter dan adegan-adegan yang statis. Sekarang, mari kita beri mereka kehidupan. Kita beri mereka gerakan. Ini pertanyaan kuncinya kan? Bagaimana kita mengubah koleksi gambar diam ini menjadi sebuah kartun yang bergerak dan dinamis? Ternyata, jawabannya lebih mudah dari yang mungkin Anda bayangkan. Proses di dalam OpenArt ini sengaja dirancang agar sangat intuitif. Pertama, kita pilih gambar yang sudah kita buat, lalu kita pilih model videonya. Kling 2.5 ini sangat cocok untuk gaya kartun. Setelah itu, kita tinggal salin tempel deskripsi gerakan dari naskah ChatGPT kita, atur durasi adegannya, mungkin sekitar 5-10 detik, lalu tinggal klik buat. Prosesnya benar-benar lugas. Dan sekarang, langkah keempat, menemukan suara. Video kita sudah bergerak, tapi masih terasa sunyi. Langkah terakhir dalam proses kreatif ini adalah memberinya suara, memberikan jiwa pada cerita kita melalui sebuah narasi. Salah satu kelebihan OpenArt adalah integrasinya dengan 11 Labs, yang diakui sebagai salah satu generator suara AI terbaik saat ini. Artinya, kita bisa mendapatkan kualitas tulis suara yang sangat profesional tanpa perlu keluar dari platform yang sama.
Nah, ini adalah bagian yang cukup menyenangkan. Kita bisa mengatur suara narator kita. Di sini misalnya kita pilih suara pria tua yang terdengar hangat. Lalu kita atur stabilitasnya agar terdengar lebih alami. Gayanya kita jaga agar tidak terlalu dramatis dan kecepatannya kita perlambat sedikit supaya terasa seperti sedang mendongeng. Kita sampai di bagian terakhir, kartun AI pertama Anda. Oke, semua elemen sudah kita siapkan. Klip-klip video sudah ada, narasi audio juga sudah jadi. Sekarang, saatnya menyatukan semuanya menjadi satu kesatuan. Proses akhirnya ini sebenarnya cukup sederhana. Anda bisa buka editor video apapun yang Anda suka, misalnya CapCut. Susun klip-klip video tadi sesuai urutan cerita, lalu letakkan track audio narasi di bawahnya. Anda hanya perlu sedikit menyesuaikan waktunya agar visual dan suaranya sinkron, lalu ekspor, selesai. Dan inilah hasil akhirnya. Sebuah kartun dengan kualitas yang terjaga. Animasinya terasa mulus, dan yang paling penting, karakternya tetap konsisten dari awal hingga akhir. Inilah yang menciptakan sebuah pengalaman menonton yang membuat kita bisa larut dan percaya pada ceritanya. Jadi, sekarang Anda sudah tahu persis bagaimana caranya mengubah sebuah ide di kepala menjadi sebuah video kartun yang utuh. Dengan alur kerja yang sederhana ini, kemungkinannya sungguh tak terbatas. Jadi, pertanyaan terakhir yang tersisa adalah, cerita apa yang akan Anda hidupkan pertama kali?